Halo, dan selamat datang di Panduan Orang Tua untuk Perlindungan. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah perlindungan anak. Mungkin Anda pernah membaca sesuatu tentang hal ini di situs web sekolah Anda atau mendengarnya selama minggu induksi. Tapi apakah Anda tahu apa artinya bagi Anda dan bagi anak Anda? Pada intinya, perlindungan bertujuan untuk mencegah atau meminimalisasi risiko kekerasan pada anak-anak dan seluruh anggota komunitas sekolah Anda. Perlindungan juga harus mempromosikan kesejahteraan yang positif untuk anak-anak. Tapi apakah yang dimaksud dengan kekerasan pada anak? Kekerasan dan penelantaran anak-anak yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, umumnya disebut sebagai kekerasan pada anak. Hal ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, atau pengabaian medis, pendidikan, fisik, atau emosional. Pada intinya, segala sesuatu yang merugikan atau membahayakan keselamatan dan kesejahteraan seorang anak. Apa arti dari perlindungan dalam hubungannya dengan sekolah anak saya? Semua sekolah mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak yang mereka didik. Hal ini dicapai melalui implementasi dari kebijakan dan prosedur perlindungan. Kebijakan perlindungan memberikan panduan tentang semua aspek perlindungan seperti perilaku profesional, perundungan, keamanan daring, dan pengawasan terhadap anak-anak. Semua staf baru harus menjalani pemeriksaan latar belakang menyeluruh dan melalui suatu penilaian sebelum bekerja dengan anak-anak. Karyawan jangka panjang juga harus memperbarui pemeriksaan latar belakang mereka setiap tahun. Semua staf sekolah harus menerima pelatihan rutin tentang cara mengidentifikasi dan menanggapi masalah tentang penelantaran atau kekerasan. Harus ada suatu mekanisme yang jelas disediakan untuk melaporkan kekhawatiran tersebut baik secara internal maupun eksternal kepada lembaga lain seperti lembaga kesejahteraan sosial. Sekolah seharusnya memiliki seseorang yang ditunjuk sebagai kepala perlindungan di mana urusan dilaporkan kepadanya dan kemungkinan dikelola oleh sebuah komite. Yang terakhir, semua anggota komunitas sekolah harus dididik mengenai pentingnya perlindungan. Kegagalan dalam melindungi anak-anak berkonsekuensi menimbulkan akibat yang bisa merusak dan berpotensi untuk jangka panjang, cedera fisik, kecemasan, depresi, rendah diri, dan gangguan makan hanyalah beberapa dari banyak kemungkinan yang mungkin terjadi akibat oleh kekerasan dan penelantaran. Hal ini juga dapat menyebabkan anak-anak kehilangan kepercayaan pada individu atau sekolah mereka. Sekolah dan individu yang gagal melindungi anak-anak bahkan dapat dikenakan tindakan hukum. Sebagai orang tua, apa yang dapat Anda lakukan untuk mendukung perlindungan di dalam sekolah anak Anda? Hal paling bisa membantu yang dapat Anda lakukan adalah mengikuti kebijakan dan prosedur perlindungan sekolah. Sebagai contoh, Anda mungkin diminta untuk tidak memotret anak-anak selain anak Anda sendiri selama acara atau pertunjukan berlangsung untuk melindungi privasi dan keamanan daring anak-anak. Saat memasuki sekolah, orang dewasa dan para pengunjung harus menunjukkan tanda pengenal, jadi pastikan Anda membawa tanda pengenal Anda atau beritahu pihak sekolah jika ada orang baru yang menjemput anak Anda. Pertahankan komunikasi yang teratur dengan sekolah anak Anda mengenai kehadiran atau kebutuhan medis. Kurangnya komunikasi yang jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan pertanyaan mengenai kesejahteraan anak Anda. Jika hal ini terjadi, ingatlah bahwa ini adalah masalah kebijakan, bukan suatu tuduhan atas kemampuan Anda dalam mengasuh anak. Ingatlah bahwa anak-anak lebih mungkin diabaikan atau mendapat perlakuan kasar oleh seseorang yang mereka kenal atau mereka percaya. Demikian juga, jika Anda merasa bahwa anak Anda adalah seorang korban kekerasan di sekolah, adalah penting bagi Anda untuk tidak mengambil tindakan sendiri. Misalnya, jika anak Anda mengalami perundungan,
Anda tahu kepada siapa harus melaporkan masalah ini. Anda juga dapat berbicara dengan orang ini jika Anda mempunyai masalah mengenai keselamatan atau kesejahteraan anak lain. Sebagai seorang anggota komunitas sekolah, Anda dapat membantu menciptakan lingkungan di mana semua anak merasa aman, terlindungi, dan siap untuk belajar. Jangan ragu untuk menghubungi sekolah anak Anda untuk mendapatkan informasi dan bimbingan lebih lanjut dan ingat, tetap waspada setiap saat.